kebong. Ini rusun rawa. Buangnya kemana? Buangnya di sini. Ini Pak. Ini juga ada lampu TL kan. Ini Berapa? B3 juga. B3 bang. Tengah. Kanan. Pada hari ini Polresta Bandung melaksanakan kegiatan press conference untuk menginformasikan kepada warga masyarakat ungkap kasus yang dilakukan oleh unit Tipiter Satreskrim Polresta Bandung terkait dengan pembuangan limbah B3 yang berawal dari perusahaan yang melaksanakan kegiatan maklun atau damage terhadap celana jeans. Jadi kerjasama dengan produsen jeans dibawa kemari untuk dilakukan washing sehingga jeans itu terlihat belel. Ya, dengan menggunakan batu apung dan bahan-bahan kimia lainnya itu mengakibatkan jeans itu belel. Namun seharusnya sisa limbah yang ada itu dilakukan pengeringan melalui filter press. Setelah limbah itu kering, dilakukan pengangkutan ke pihak ketiga yang memang memiliki izin untuk pengangkutan dan pengurai limbah. Faktanya dengan IPAL yang dimiliki, dengan instalasi pengurai limbah yang dimiliki, perusahaan ini hanya sedikit yang diurai melalui IPAL. Ya, sebagian besarnya itu dikeringkan dengan menggunakan matahari seperti yang bisa rekan-rekan lihat di belakang ini. Kemudian setelah kering dibuang di tanah-tanah pekarangan milik perusahaan ini sendiri. Ya, adapun perusahaan ini berdiri sejak tahun 2009. Namun pembuangan limbah secara ilegal ini dimulai sejak tahun 2020, sehingga 2 tahun berjalan ini mengakibatkan limbah yang sudah tertumpuk ini memiliki kedalaman 1,8 meter. Ya, kami sudah mengambil sampel dan karena limbah ini mengandung timbal dan krom yang menghasilkan karsinogen, maka dalam jangka panjang bila terakumulasi ini bisa mengakibatkan kanker dan juga mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin bagi ibu yang hamil. Atas perbuatannya ini tersangka dikenakan pasal 104 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang barang siapa yang membuang dumping limbah B3 itu diancam dengan hukuman 3 tahun pidana penjara. Ada berapa orang tersangka? Sementara kita masih lakukan pendalaman, sementara baru 1. Namun seandainya nanti hasil penyelidikan kita bisa mengembang ke yang lainnya, tentu akan kita jerat juga dengan pasal 55 atau 56-nya, turut serta dan lain sebagainya. Satu orang itu statusnya sebagai apa, Pak? Ya? Satu orang itu pemilik perusahaan atau pegawai pekerja? Pemilik perusahaan. Kemudian tindak lanjut kepada perusahaan sendiri ke depannya seperti apa? Tentunya kami akan komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Tenaga Kerja. Yang kita kedepankan adalah bagaimana pelanggaran pidana ini bisa dihentikan dan dampak kesehatan terhadap masyarakat ini jangan sampai terganggu. Ya, kita melihat bagaimana yang bersangkutan tersangka ini melakukan kecurangan untuk menghemat biaya. Sejak tahun 2020 kita hitung, ketika itu limbah sudah dikeringkan dengan menggunakan filter press, dia harusnya mengangkut itu ke pihak ketiga. Karena pengangkutan itu dibiayai oleh perusahaan ini, maka kita hitung dari biaya perawatan mesin filter pressnya otomatis juga menjadi ringan karena tidak digunakan. Kemudian ongkos transportasinya juga tidak dibayarkan, dan selama 2 tahun kita hitung-hitung perusahaan ini bisa menghemat senilai 2 miliar rupiah. Pelan-pelan, Bang. Dia sifatnya kayak bubur. Oke, teman-teman dapat? Ini yang sudah tertimbun di lokasi ini setinggi 1,8 meter